Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-raufir rahim habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah yang saat ini telah Allah pilih untuk masuk dalam fi dhimmatillah, jaminan Allah. Disebutkan oleh baginda Nabi yang bisa melakukan sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan, kebaikan. Semoga panjang umur. Jika ada orang bisa melakukan sholat subuh berjamaah, kalau hari itu meninggal, maka ia akan husnul khatimah. Kurang lebih seperti itu maknanya. Maka jagalah kebaikan-kebaikan semacam ini. Belum lagi nanti akan kita tambah melakukan sholat subuh berjamaah, man sholla fi masjid jama'atin, melakukan sholat subuh berjamaah di masjid dengan berjamaah, fa yaq'udu fi musallahu, kemudian duduk di tempat sholatnya tadi, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, yang makna zikir luas, zikir dengan lisan atau zikir dengan pikiran seperti belajar seperti ini. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli raka'ataini, fa yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, akan dapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi kita seperti ini, kemudian nanti kalau terbit matahari, kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat, akan dapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Sholat 2 rakaat tadi disebut dengan istilah sholat isyraq. Hanya sholat isyraq nanti itu penjelasannya oleh para ulama. Apa sholat isyraq itu? Sebelum kita masuk, supaya nanti kita mendapat pahala double. Sholat isyraq itu pendapat yang pertama, dan itu yang dikukuhkan dan kebanyakan para ulama. Sholat isyraq adalah sholat duha. Artinya setelah matahari terbit, tidak langsung kita sholat. Tunggu sampai matahari mulai meninggi. Dalam bahasa fikih, qadra ramhim, setinggi tombak kurang lebih. Kalau matahari meninggi, lalu antara matahari dengan bumi kan ada jeda jarak, lalu bisa kita beri matahari lagi. Kurang lebih seperti itu. Matahari terbit 15 menit atau 10 menit, setelah itu masuk waktu duha. Maka kebanyakan ulama mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Sholat duha. Baru kita melakukan sholat 2 rakaat minimal atau sampai 8 rakaat. Ini dapat yang pertama.
Dan dulu kami hadirkan pendapat semacam ini, sebab kalau orang salah paham atau tidak mengerti pendapat, terganggu dengan majlis. Biasa sholat isyraq, tak taunya ustadznya masih ngomong, akhirnya bisa berdiri sendiri. Atau gelisah, saya harus sholat isyraq, sholat isyraq. Padahal pendapat sholat isyraq yang dikukuhkan oleh para ulama, sholat isyraq adalah sholat duha. Ada pendapat yang kedua dan ini sering diamalkan, termasuk kita di Hadramut sering mengamalkan sholat pendapat yang kedua sholat isyraq, tentunya dalam keadaan tertentu, bukan dalam keadaan belajar semacam ini. Kita bisa mengamalkannya. Sholat isyraq adalah sholat pendapat yang kedua, biarpun ini lemah, pendapat ini lemah, tapi kalau orang mengamalkan sebuah keutamaan, yaitu sholat di saat matahari terbit, kita langsung melakukan sholat isyraq. Dan ini bukan sholat duha, pendapat yang kedua. Tinggal nanti pilih. Yang jelas kalau kita menjadikan sholat isyraq bukan sholat duha, jangan ketinggalan duhanya, sebab yang dikukuhkan itu sholat duha. Pahalanya sholat isyraq dengan sholat duha nggak ada. Nggak bisa dibandingkan, begitu agungnya sholat duha, karena sholat duha termasuk sholat yang dikukuhkan. Jadi kalau seandainya bukan acara majlis seperti ini, kita boleh melakukan sholat isyraq, tapi jangan lupa duhanya dong. Jangan senang isyraqnya, tapi duhanya tidak. Kalau memang kita tidak bisa melakukan dua-duanya, maka jadikan isyraq duha saja, itu jauh lebih bagus. Makanya kita sering melakukan dalam keadaan tertentu, ya sholat isyraq dulu, tapi nanti setelah itu ditunggu beberapa waktu, baru sholat duha. Nah, ini pemahaman ini perlu dihadirkan supaya tidak gelisah. Jika berada di dalam sebuah majelis semacam ini, kalau sholat isyraq ngambil pendapat yang kedua, mungkin akan terganggu. Sehingga waktu ada majelis, isyraq sudah tiba. Saya harus sholat isyraq. Dan ini ada sebagian orang tiba-tiba berdiri dan sebagainya, sehingga tidak bakal khusyuk dia, karena lagi berpikir dia, lagi tafakkur, lagi belajar. Maka tunda isyraqnya, jadikan duha, dan itu lebih utama. Duha. Daripada isyraq saja lalu tidak duhaan. Maka kalau bicara martabat yang paling tinggi adalah, menjadikan waktu terbit matahari sholat isyraq, kemudian waktu itu duhaan. Jadi dua sholat, hebat. Martabat yang kedua adalah, martabat melakukan dua ini jauh lebih tinggi dong pahalanya, karena dua diamalkan. Martabat yang kedua adalah melakukan sholat duha saja, isyraqnya ditarik ke sholat duha. Martabat yang ketiga adalah sholat isyraq tapi gak duhaan, paling rendah. Martabat yang keempat gak ada martabatnya, gak duha, gak isyraq. Nah, ini baik, kurang lebih seperti itu, supaya nanti yang biasa sholat isyraq Anda tidak usah gelisah, sholat isyraq Anda ada tarik ke duha. Makanya isyraq itu duha. Dari riwayat sangat jelas, di saat matahari sudah mulai memanas, waktu isyraq. Berarti waktu onta sudah mulai panas punggungnya, berarti waktu duha. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan sedikit melanjutkan dari yang sudah kita mulai di sini pada beberapa bulan yang lalu. Kita untuk itu bagaimana mengolah emosi dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, agar rumah kita menjadi rumah sejuk yang layak untuk tumbuh dengan baik anak-anak kita. Sudah kita hadirkan pada waktu itu, sekarang kita masuk bab baru lagi. Bagaimana menjaga rumah atau keluarga kita tetap baik. Modalnya adalah modal hati yang rindu untuk silaturahim. Sambung hati dengan saudara, dengan kerabat. Sehingga bukan sekedar kita hanya bapaknya sama, ibunya sama, tapi ternyata kita bermusuhan di dalam rumah tersebut. Ada peringatan dari baginda Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga qati', pemutus tali persaudaraan. Itu ilmu teori, tapi dalam praktek berat.
Kadang tidak sadar orang memutus tali persaudaraan ini betul-betul luar biasa dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka kita akan masuk, apa sih sebab-sebab orang menjadi putus persaudaraan? Tentu yang pertama adalah hati kotor ya. Kita jarang mendoakan, jarang sambung hati dengan saudara. Maka mulai hari ini kita olah dulu hati kita dengan saudara kita. Pastikan kita rajin mendoakan mereka, biarpun mereka bikin kesel kepada kita. Ini mengolah hati, lanjutan pada pertemuan yang lalu. Biasakan kita dengan hati yang sejuk dengan saudara. Pastikan kita mendoakan. Setiap habis sholat doakan adikku, abangku terus. Dan kalau kita biasa mendoakan akan terasah hati kita. Biarpun dia bikin kesel. Justru yang paling hebatnya doa adalah doa yang dipanjatkan untuk orang yang bikin kesel. Ala dhahril ghaibi. Sangat mudah dikabul. Kalau kita punya saudara bikin kesel kepada kita, maka kalau kita pandai mendoakan, maka doa akan dikabulkan untuk kita dulu. Dalam sebuah riwayat, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithli. Tidak ada seseorang mendoakan saudaranya di saat orang itu atau saudaranya tidak ada di hadapannya. Saudara bisa saudara kandung atau saudara-saudara seagama. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Lagi tidak ada di hadapannya. Dan tidak ada di hadapannya ada dua macam. Tidak ada di hadapannya betul, tidak ada di depan matanya. Atau tidak ada di hadapannya lagi bermusuhan, berselisih. Kok kita bisa mendoakan dia, maka langsung dikabul. Malaikat menjawab, dikatakan, malaikat menjawab, walaka bimithlin, diberi kabar gembira, engkau mendapatkan yang sama. Para ulama memahami ini termasuk doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi yang sangat dilupakan oleh hamba Allah. Mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, atau mendoakan orang di saat tidak ada di hadapan kita. Dia di rumah sana, saya doakan, ya Allah, lapangkan rizkinya, berikan segala kebaikan. Ini doa istimewa. Mendoakan orang di saat tidak ada di hadapan kita. Dan itu harus menjadikan wiritan kita, kebiasaan kita untuk mendoakan orang dengan doa-doa kebaikan. Khususnya saudara-saudara anak kita agar terasah hati kita menjadi hati yang lembut. Lebih dari itu, Allah akan mengkabulkan untuk kita. Walaka bimithlin, engkau akan dapatkan yang sama. Ada orang pengen berdoa, nanti saya mau umroh, mau doa depan multazam. Kelamaan kapan umrohmu, kapan ke multazammu? Ini ada lebih dahsyat lagi sudah. Apalagi saya mau minta data, minta doa kepada ulama ini, kiai ini. Belum tentu ketemu, susah ditemui dulu. Ada satu doa yang sangat mudah dikabul dengan cara mendoakan. Mendoakan orang bermasalah dengan kita. Atau mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita. Khususnya orang-orang dua model, orang yang bermusuhan dengan kita atau orang yang sangat dekat dengan kita. Doakan saudara, abang, adik dan sebagainya, agar terasah hati kita sehingga terjalin silaturahmi yang sesungguhnya. Nah, baru nanti kita akan bicara kalau sudah kita lakukan ini menjaga hati kita agar tetap baik dengan saudara. Kenapa kok ini kita utamakan? Sebab setan rindu untuk membuat permusuhan. Sebab persaudaraan ini sesungguhnya menjadi sebab orang masuk surga. Seharusnya begitu. Tapi oleh syaitan dijadikan umpan untuk orang itu masuk neraka. Permusuhan dengan saudara. Kalau sudah permusuhan dengan saudara, waduh berantakan, macam-macam. Jahatnya nggak kira-kira. Sehingga kita akan masuk satu bab khusus di antara sebab-sebab putusnya persaudaraan adalah di antaranya, dan ini hampir setiap kampung ada kejadian. Berarti setiap kampung ada ahli nerakanya. Apa itu? Rebutan waris, rebutan peninggalan orang tua. Oh, ini menyeramkan sekali. Perebut, kalau kita pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu dia si perebut waris.
Kalau ada anak minta waris kepada bapaknya yang bapaknya masih hidup, dia anak durhaka, kurang ajar sekali. Ini ada seorang anak berkata, ayah mana warisan saya? Itu anak kurang ajar. Memang yang mati harus bapakmu dulu, nak. Kau bisa mati duluan, kurang ajar kau itu anak. Kok bisa minta bapak waris kepada bapaknya masih hidup? Ada anak semacam itu. Nggak akan bahagia orang semacam ini. Berbeda tentang berbakti pada orang tua. Mungkin kita hadirkan pada pertemuan yang lain nanti. Hari ini kita akan mencoba. Untuk saudara, orang berebut waris saudaranya telah melakukan 3 dosa besar. 1 saja cukup masuk neraka. Makanya kalau dia calon besanmu, batalkan dia. Apalagi calon menantu, batalkan dia. Calon menantu berebut waris, wah serem. Dia adalah ahli neraka berjalan di atas bumi. Kenapa? Dosanya gede banget. 3 dosa besar sekaligus dilakukan oleh si perebut waris. Yang pertama, dosa ngambil hak saudaranya. Ngambil harta saudaranya bil batil. Dengan cara tidak benar. Yang kedua, memutus tali persaudaraan. La yadkhul jannata qati', tidak masuk surga pemutus tali persaudaraan. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Kenapa? Orang yang rebut waris nyakiti ibu dan bapaknya. Mau tidak mau. Kalau saat ini bapaknya bangun, pasti marah kepada dia. Berarti dia telah durhaka pada orang tua. 3 dosa besar dilakukan oleh si perebut waris. Hati-hati. Serius kita belajar pagi ini. Dan anehnya, yang berebut waris itu tidak hanya orang kaya saja. Bukan orang kaya yang banyak duitnya lalu berebut waris. Oh enggak. Si fakir melarat, nyungsep, rebutan meja, patah kaki. Tikar robek. Yang penting saya masuk neraka jahanam. Permasalahannya bukan hartanya yang gede syaitannya. Anda harus waspada masalah ini. Dan yang berebut waris bukan saja si bodoh. Hati-hati. Yang berebut waris bukan saja si bodoh, akan tapi bisa saja seorang alim hebat punya anak 2, ustadz muda, bapaknya meninggal dunia, sang ustadz muda rebutan kantin pesantren tidak beres-beres sampai hari ini. Rebutan toko pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Tuh ada yang gede setannya. Maka ayo kita koreksi diri kita sendiri. Waspada urusan waris. Mengerikan sekali. Dan kadang-kadang Masya Allah. Apalagi mohon maaf yang ada. Misalnya ayahnya, ibunya meninggal dunia, kemudian ayahnya menikah lagi. Hanya beda ibu saja, kan jadi musuh. Ayahnya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, lalu ayahnya nikah lagi dengan seorang perempuan, punya anak. Berarti anaknya kan adiknya. Hanya karena beda ibu saja sudah mulai. Apalagi masih kecil. Lalu bapaknya meninggal dunia. Disia-siakan itu anak. Ini dari ibu yang meninggal dunia. Ada lagi, mohon maaf. Seorang laki-laki punya istri 2. Cara setan masuk tuh macam-macam caranya. Jadi anak istri pertama misalnya punya grup, anak istri kedua ini sudah jadi grup. Tinggal siapa yang paling dominan, yang paling kuat, dekat dengan harta orang tuanya. Terjadi rebutan waris juga di sini. Makanya tolong yang punya permasalahan-permasalahan semacam ini harus lebih waspada. Yang punya ayah, punya ibu yang lain, istri yang lain, atau yang ibunya beda dengan yang lain, harus lebih waspada. Jika Anda punya saudara yang seayah saja atau seibu saja, ini potensi bermusuhan. Semestinya kan tidak, karena ada penyambungnya. Anggap saja bapaknya 1 punya, ibunya meninggal dunia, punya anak 3, ayahnya menikah lagi, punya anak 3, berarti 6. Seharusnya dia berpikir, kan hanya beda ibu, ayahku kan sama. Masih ada pemersatu. Tapi ada emosi tersembunyi.
Sehingga kadang tidak akur, tidak tegur sapa. Bahkan kadang mohon maaf, yang mengajari permusuhan itu juga ibu itu sendiri. Ya dia harus kita lacak, apa sih sebabnya? Awas ya, kamu jangan ketemu dengan, misalnya, kadang dengan ayahnya, pisah cerai, mohon maaf, perceraian. Sang anak dengan sang ibu. Sang anak dengan sang ibu. Apa kata ibunya? Pokoknya kamu jangan ketemu ayahmu sampai kapanpun. Umi tidak ridho kalau ketemu ayahmu. Nah, ini kan diajari musuhan sama bapaknya. Tapi seorang wanita hebat, biarpun bercerai akan berkata kepada anaknya, sayang, kamu tahu tentang ayahmu kan? Tahu ayah itu? Stop, tidak boleh. Kamu tidak menjelekan ayahmu. Ingat ya. Biarpun menurutmu ayahmu seperti itu, tapi dia tetap ayahmu. Jangan diomongin dia. Umi memang sudah tidak bisa lagi bersatu dengan ayahmu. Tapi ingat, kamu adalah tetap anak ayahmu. Kamu harus sukses dan berjanji, kau yang akan memuliakan ayahmu. Dan ingat, ayahmu punya anak 2, selain dari ibumu. Nasihati, dia adalah saudaramu. Kalau kau putus dengan dia, kau putus dengan Allah. Nasihati begitu, malah diancam. Awas ya, kalau kau ketemu dengan dia, kalau ketemu dengan ayahmu, kalau ketemu, dan ini ada semua di alam nyata ini. Makanya saya akan cari setannya sembunyi di mana. Karena menyengerikan setan kalau sudah memutus tali persaudaraan, setan tertawa. Lu temen gue nih. Pian, kawan apa? Kawan apa kawan? Bahasa Sunda, bahasa Banjar. Hah? Kawan apa? Pian lah, kalau kawan? Kawan juga, pian kawan ulun ya, atas setan. Pian kawan ulun. Karena sudah berebut, sudah mutus tali persaudaraan. Coba dicari, kita pengen mencari sebab-sebabnya apa sih? Kadang pernikahan menjadi sebab. Oke. Yang jelas sebab memutus tali persaudaraan itu banyak sekali, maka lacak, jangan-jangan itu adalah Anda. Saya mulai dari warisan ini, yang banyak ternyata waris. Dan yang berebut waris ternyata tadi bukan saja orang kaya si melarat berebut waris, bukan saja orang bodoh, orang alim pun ternyata rebut koperasi atau kantin pondok. Rebutan, Masya Allah. Bukan sampai di situ. Bahkan na'udzubillah, menyeramkan. Yang biasa merebut waris justru kadang, yang paling merebut waris biasanya adalah kadang orang yang paling alim. Ajib. Yang paling pintar di keluarga. Bahkan yang paling banyak tahajudnya, sering puasa, bahkan punya hafalan Quran. Hati-hati. Dan kita menemukan ini semuanya. Yang paling ikut torekoh, yang paling banyak zikirnya, ternyata paling serem, paling senang rebut waris. Sengaja belajar itu untuk ngoreksi, jangan-jangan itu aku. Dia yang paling mengerti, paling dalam. Suatu ketika ada orang berempat atau berlima gitu ngadep pada kami. Ngadep pada kami, tak tahunya diwakili satu orang. Yang lain mau ngomong nggak bisa. Yang satu ngomong tiba-tiba cerita. Warisan harus gini. Paling pinter ngomong, dalil Al-Quran atau hadis Nabi. Akhirnya kami sampaikan, di antara kalian sudah ada yang ngerti ilmu, insya Allah cukup. Dengar omongan dia. Kita ngomong gitu. Dengar omongan dia, insya Allah omongan beliau ini, abangmu ini, karena sudah ada yang punya ilmu. Diam dok semuanya. Akhirnya pamitan pulang. Tidak lama kemudian, duanya balik lagi. Tiga-tiganya balik lagi. Duanya pulang, yang tiga balik lagi. Duh, kenapa? Mana ya? Ada apa? Ada yang ketinggalan? Dia mau menyampaikan sesuatu. Abang saya yang ngomong tadi, cuman saya tidak enak ngomong depan beliau. Kenapa? Dialah yang paling sering jual-jualan, yang paling alim tadi. Tadi kami tidak ngomong takut ribut di rumah. Harapan kami dia dengar omongan dari Buya, lalu dia paham. Rupanya Buya nggak ngomong apa-apa. Saya nggak ngerti karena sudah fasih. Lalu adik saya nemeni abang pulang, lalu kami kembali ketiga untuk nyampaikan ke Buya bahwa yang paling jahat adalah abang saya itu. Yang paling alim, yang paling torekoh, yang paling punya hafalan Quran. Hati-hati, yang punya ibadah banyak.
Karena kadang merasa tertipu, bolak-balik umroh, haji, umroh, haji, umroh, haji, waris belum beres. Itulah orang ke neraka lewat Mekah. Dan dia tidak sadar itu. Aneh. Dan kita perlu serius belajar semacam ini. Kenapa setan luar biasa menipu kita? Memutus tali persaudaraan. Hati-hati. Sekarang kalau ada, nah baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Maka ini jeleknya perbuatan waris, dosa gede. Maka di dalam keluarga kita, kalau sudah ada pembagian waris, nah ini langkah selanjutnya. Pastikan Anda semua berkata, kita serahkan urusannya kepada yang mengerti dengan hukum Allah. Serahkan kepada orang yang ngerti hukum Allah. Satu. Yang kedua, pastikan tidak ada yang angkat suara. Jika yang angkat Anda adalah Anda setannya. Sebab kalau ada yang angkat satu suara, semuanya dirusak hatinya. Sehingga menjadi tidak enak ngomong waris setelah itu. Coba saja. Kalau sudah mulai dengan kata, langsung suasana tidak indah. Sampai kapanpun warisan dibahas, tidak enak. Kenapa ada setan tadi yang angkat suara. Yang pernah menjadi setan, hari ini harus tobat. Karena mengerikan ini, masalah waris jangan dianggap sepele. Na'udzubillah, kelihatannya ahli surga. Wah, zikirnya, tangannya tersebut. Allah, 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 Allah. Tak taunya dia ngerebut waris saudaranya. Dan dia tidak sadar itu semuanya. Dan memang unik yang namanya waris ini. Mohon maaf ya, tahu keset? Keset rusak. Keset rusak. Di rumah ibu peninggalan, rumah peninggalan. Dari kemarin ditendang-tendang ke sana, ditendang-tendang. Akhirnya adalah salah satu anaknya yang punya rumah di sebelah, keset yang rusak diambil, dicuci, dipakai di rumahnya. Yang lain tahu, loh kok kaset ada di sini? Padahal kemarin juga ada dipakai. Dan memang tidak boleh mengambil juga. Tapi menjadi sebab merusak. No, jangan-jangan nanti yang lain diambil. Terus prasangka buruk. Jadi maka jangan main-main urusan waris. Sehingga di dalam urusan warisan itu, pastikan Anda yang paling lembut, serahkan kepada syariat. Kemudian yang paling menyerah, ngalah. Sebab ada setannya kalau semuanya pakai bahasa sok. Kadang-kadang bahasanya gaya-gaya syariat itu paling serem itu. Ikut setan pakai gaya syariat, seolah-olah patuh dengan syariat. Tapi tidak. Kadang-kadang malah menggunakan agama untuk membohongi kebenaran, untuk membohongi orang lain. Jadi tolong pastikan bahwasanya di saat pembagian waris yang kedua, jangan Anda mengangkat suara. Pastikan kalimat yang lembut. Setelah Anda mengatakan terserah menurut guru, kita datangkan seorang alim yang bijak. Setelah itu kita serahkan. Apapun yang dibagi saya dengan syarat kita terima. Apakah saya dapat di bagian jalan depan, bagian depan atau belakang? Dan ingat, harta waris adalah jerih payah orang tua. Kalau Anda ambil dengan cara yang benar akan jadi harta berkah. Tapi kalau Anda ambil dengan cara jahat akan membakar Anda dan bakar semuanya. Hati-hati, urusan waris. Kemudian selanjutnya, harta waris segera dibagi. Kadang mohon maaf ini, saya harus melacak sebab-sebab kerusakan tuh di mana sih? Kadang kita kalau di antara menunda, bahasanya begini, ayah meninggal dunia, ibu masih hidup. Lalu ada yang berkata, bang ayo dibagi. Jangan dibagi, ibu masih hidup. Ini orang paling kurang ajar. Memangnya ibu suruh cepat mati? Ini model-model begini nih. Ayah meninggal dunia, ibu masih hidup. Ibu mendapatkan bagian. Ini alasan, jangan dibagi dulu. Ibu masih hidup. Padahal sang ibu mendapatkan bagian. Kalau punya anak kan 1/8, selebihnya dibagi untuk anak. Atau sebaliknya, ayah masih hidup. Tidak begitu. Itu ramai nanti permasalahannya. Kalau tidak segera dibagi warisnya, wah ramai. Bahkan bisa jadi ibu termasuk bagian merebut waris.
Ibu mengatakan, jangan dibagi dulu. Lah ini repot juga. Berarti setannya menjelma jadi seorang ibu. Seorang anak bisa menjadi setan untuk saudaranya, seorang ibu juga demikian. Waris, orang tua meninggal dunia, langsung harta itu berpindah. Hanya pembagiannya saja, antara cepat dan lambat. Lebih bagus adalah dipercepat. Sebab kalau diperlambat itu, setan banyak berbisik. Mohon maaf. Kalau harta waris tidak segera dibagi, lihat ujungnya pasti permusuhan, pertikaian. Sebab orang punya kebutuhan berbeda-beda. Iya, Anda yang kaya raya gak butuh uang. Tapi adik Anda yang fakir dari kemarin, dia punya banyak utang loh ya. Pengen warisannya segera dibagi. Ngomong tidak berani. Di saat ngomong sedikit, Anda bentak. Diam. Allah. Dan memang kalau bicara waris itu liku-likunya banyak sekali. Dan setan banyak di situ. Senang sekali setan di sini. Sampai kalau kita bicara suatu tempat, iya. Pondok berantem. Gara-gara waris. Ini berantem. Waris. Padahal kalau diambil dengan penuh keindahan Allah, asyik. Dan waris hendaknya segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Kalau belum segera dibagi, mohon maaf, semua harta yang ditinggal itu namanya lengkap ahli waris. Anggap saja satu gelas, satu termos atau satu gelas. Itu selagi belum dibagi namanya lengkap. Kalau mengambil satu, dia mencuri milik saudaranya. Karena milik bersama masih. Jangan enak-enak. Kadang-kadang tidak dibagi warisnya. Ada yang satu ambil sana, ambil sini. Oh haram, nggak boleh. Biasanya dibagi yang gede-gede, tanah, bangunan, rumah dan sebagainya. Untuk rumah tangga biasa ikhlas. Siapa yang belum punya panci, ambil. Ya ini harus ada kerelaan begitu. Nggak boleh diem-diem. Diem-diem itu ternyata yang satu mengambil. Hartanya tidak seberapa, barangnya nggak seberapa di rumahnya. Tapi setan tidak berbisik kepada yang mengambil salah, berbisik pada yang lain. Tuh, pada diambil tuh. Ente yang kelihatan di matamu hanya gelas, yang lain jangan-jangan diambil lagi. Suudon. Tuh kan ada gelas, ada panci. Itu kan teko bagus di rumah adikmu loh ya. Kamu nggak tahu ada yang lainnya tuh. Besok diambil lagi tuh yang lain, kata setan. Akhirnya sudah mulai nggak enak sama saudaranya. Akhirnya juga bilang, kenapa sih semua gelas boyong? Borong aja semuanya, ambil sana semuanya. Mulai angkat suara. Coba cermati, jangan-jangan itu adalah Anda, harus begitu. Kalau iya, saya akan tobat. Membagi waris dengan segera dipercepat. Tentu membagi waris percepat itu disesuaikan. Kalau barangnya rumah tidak harus dihancurin, nggak begitu. Didudukkan permasalahannya. Didudukkan bahwasanya rumah ini kalau orang tua hanya meninggalkan rumah, dudukkan hitam di atas putih, notaris dan sebagainya. Oh, dimusyawarahkan. Kalau dijual cepat, karena ada yang butuh dijual. Bukan hanya oh ini rumah kenangan indah itu hanya di surga nanti. Kalau di dunia tetap akan kita tinggalkan. Gedung Mega itu miliknya si A. 5 tahun yang akan datang sudah pindah. Kalau dia 4 tahun 50 yang akan datang sudah pindah. Pasti akan berubah, akan ganti. Rumah kenangan indah itu cinta, kasih. Kalau sudah dengan cinta, indahnya bukan karena rumah itu. Dimanapun kita berada akan indah kalau kita punya cinta. Pindah rumah sana tetap indah karena dengan cinta. Baik. Pembagian waris dengan dipercepat itu lebih indah, lebih sejuk. Sampai suatu ketika kita membagi waris. Ada orang yang punya harta cukup. Meninggal dunia, asar itu dikubur. Dan kita tidak menemukan penguburannya, kita telat. Baru kita bisa ketemu habis maghrib. Habis maghrib kita sampaikan nasihat. Kami lebih senang memberikan nasihat untuk tidak ribut dalam warisan. Kalau ada meninggal dunia. Dan kami himbau pada ustadz, para ulama, kalau ada orang meninggal dunia, lebih baik kita segera menasihati mereka agar sadar tentang waris. Sebab membagi waris itu yang susah bukan ilmunya. Ilmu waris, ilmu gampang. Apalagi sekarang ada aplikasi. Yang berat adalah repot hatinya. Kalau urusan bagian waris memang gampang. Maka ilmu waris itu pasti. Ilmu yang paling pasti waris. Gak perlu pakai ijtihad baru lagi. Asalkan ini tinggal ini hitungannya sudah jelas. Pasti. Ilmu 24 jam. Ngerti hitungan langsung beres. Ilmu paling gampang ya ilmu waris. Ilmu faraid itu paling ilmu gampang. Pasti ilmunya. Lain ilmu fikih kan berkembang ini.
Cuman yang repot bukan ilmunya, yang repot adalah manusianya. Yang repot orangnya. Yang bersahabat dengan setan tadi itu. Baik, kemudian akhirnya karena sudah dikubur asar, kami tidak temukan mereka. Habis maghrib kami ajak diskusi tentang ini. Lalu kami sampaikan, harta yang tidak bergerak, tanah, rumah, segera sertifikatnya dikumpulin, nanti didudukkan permasalahannya. Uang tunainya segera dibagi kalau ada. Ternyata orang tua ini karena orang kaya, uang tunainya banyak, ratusan juta. Sudah dibagi dengan anak berapa, 7 atau berapa gitu. Lagi 1 banding 2 lagi. Harta dulu bersin. Anak yang pertama berkata, Buya, saya ingat perjuangan ayah apa ibu saya. Apakah bagian saya, uang yang saya terima itu boleh saya berikan ke masjid? Karena kebetulan ada masjid yang lagi dibangun. Ya boleh saja. Kalau kamu tidak memerlukannya, dan boleh. Enggak, saya alhamdulillah saya sudah cukup. Boleh. Masjid. Yang kedua juga begitu. Masjidnya biar cepat selesai katanya. Karena masjid itu yang rintis adalah ayahnya. Belum sempat jadi, dan ayahnya memang kaya, dan bagian saya berikan boleh. Anak yang ketiga tiba-tiba ngomong begini, Buya, kalau saya, gimana kalau saya tidak ngasih ke masjid? Saya masih butuh uang. Karena saya punya tanggungan dan sebagainya. Ini anak laki-laki. Ya kami sampaikan, itu hakmu, boleh kau ambil, tidak harus ngasih ke masjid kalau kau perlu. Dia, alhamdulillah. Dia malu saya ngomong gitu, karena dia punya hajat beneran ya. Tak tahunya adiknya malah ngomong begini, Buya, kalau jatah saya kasihkan abang saya gimana? Saya ngerti abang saya banyak hajat, karena punya masalah kemarin ekonomi. Syuf, masih sejuk. Jadi milik adiknya yang sudah cukup kaya dikasihkan ke abangnya jatahnya. Suasana masih indah karena ibunya baru wafat. Kalau sudah agak lama, lupa dengan duka. Bahkan setannya menjelma. Kadang mohon maaf, anak Anda baik, tapi kadang mantunya mulai rewel. Mantu baik, besan ngompori, mana bagianmu? Besan baik, mitra kerja. Lu kan anaknya orang kaya. Pian kan anaknya orang kaya. Masa ayo bisnis prospek ini, mana jatah kamu? Mulai membisikkan terus. Terjadilah permusuhan setelah itu. Artinya harus waspada urusan waris. Hati-hati, saya ingatkan, gayanya yang suka ngerebut waris kadang-kadang malah tampak, banyak zikirnya. Allah, Allah, Allah. Yang suka zikiran, jangan sampai ditipu dengan zikirnya. Yang gayanya khusyuk, sholatnya banyak, puasa banyak, umrah banyak, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah cara setan yang ngelabui agar dia merasa ahli surga padahal dia adalah ahli neraka. Kemudian ini kurang lebihnya semacam itu. Jadi lebih baik segera dibagi. Setelah ditata, kalau mau perusahaan jadikan saham. Sehingga nanti diatur dengan manajemen yang bagus sehingga apa? Ada yang tidak bisa kerja kan? Kalau dibagi nanti malah hancur. Jadi dia tetap duduk dapat penghasilan. Bisa jadi. Intinya harus segera didudukkan dan Anda jangan ribut urusan bagian waris. Tapi biarpun harus segera dibagi warisan itu, ada rambu-rambunya dong. Bukan langsung dibagi, ntar dulu. Warisan itu baru dibagi kalau sudah diselesaikan 5 hal. Yang pertama, utangnya kepada Allah. Utang kepada Allah beresin dulu dong. Jadi kalau orang tua kita meninggal dunia, dicari dulu utang kepada Allah apa? Utang kepada Allah itu kewajiban-kewajiban seperti bayar fidyah, kafaroh. Atau dulu pernah kaya belum haji, dipotong untuk dihajikan dulu. Kalau memang belum pernah wajib haji, enggak. Hutang kepada Allah diberesin. Yang kedua adalah hutang kepada manusia. Hati-hati, jangan ada sok menjalankan syariah nasihati adik-adik. Adik, ayo cepat dibagi warisannya sebelum ditagih utang. Nah ini kan kurang ajar namanya. Pengen nyepat bagi waris tapi jahat dia. Bayari hutang orang tua biarpun sampai habis. Itu memang bukan milikmu. Kenapa?
harta orang. Selagi orang tua mempunyai utang, misalnya orang tua punya uang 100 juta. Utangnya 100 juta, berarti bukan milik dia dong. Sudah miliknya orang. Nggak perlu mikir warisan. Kalau kita paksakan, Anda mengambil miliknya orang. Hati-hati, beresin dulu utang. Dan masalah beresin utang pun ada ilmunya. Jangan setiap orang datang, ayahmu punya utang langsung Anda tutup. Enggak, harus ada bukti hitam di atas putih. Nanti semua tetangga ngomong, ayahmu punya utang loh ya sama saya. Nggak boleh diterima kecuali ada bukti hitam di atas putih atau ada saksi, ada bayinah. Jangan sampai orang tiba datang, Pak, tadi kan Ustaz ngomong siapa yang punya utang segera lapor. Ya, ayahmu punya utang 5 juta, 10 juta, semuanya ngaku. Nggak boleh. Justru kalau Anda nuruti, habis harta atau anak yatim kadang-kadang. Khususnya mohon maaf yang di dalam keluarganya ada anak yatimnya. Suami meninggal dunia, seorang ibu punya anak kecil-kecil. Wah, ini setannya banyak berbicara. Segera beres sebagian waris. Akhirnya, ingat, menikah bukan dilarang loh ya. Seorang wanita yang menjadi janda, suaminya meninggal dunia, dia boleh menikah. Tapi tolong tata harta anakmu sebelum menikah. Jangan-jangan setelah menikah habis harta anak. Dan itu yang banyak terjadi. Sampai kita belum bisa menolong orang semacam ini. Karena mentang-mentang milik anaknya dipikir milik dia. Tidak. Milik anaknya bukan miliknya dia. Kadang harta anak yatim dihabiskan oleh ibunya untuk menikah lagi. Menikah bukan dilarang. Menikahlah barangkali bisa. Dengan itulah untuk mendapatkan surga. Tapi di saat di bawahnya ada tanggungan, ada anak yang warisannya harus dipikirkan, harus dijaga. Coba ini kita perlu merenung ilmu itu. Apa sih kira-kira kejadiannya yang menjadikan kita jadi salah-salah? Kadang-kadang, oh itu aku, bener itu aku banget itu saya banget ini. Baik, utang kepada manusia diberesin dulu. Setelah utangnya beresi, tinggal sisanya, baru nanti yang ketiga adalah utang urusan harta. Dalam bab ini bab zakat. Keluarkan zakatnya. Misalnya toko orang tua itu besar, seharusnya bulan ini sudah keluar zakat, belum sempat keluar zakat, meninggal duluan. Keluarkan dulu. Karena sesungguhnya sudah wajib keluarkan zakat. 3. Yang keempat adalah wasiat. Wasiat orang tua penuhi dulu. Cuman wasiat bermacam-macam ya, harus tanya ilmu, tanya ustadz dong. Tidak semua wasiat dipenuhi. Ada wasiat yang haram dipenuhi, ada yang wajib, ada yang boleh-boleh saja. Ada yang haram dipenuhi, wasiatnya begini, abahnya ngomong gini, nak kalau abah meninggal dunia tolong itu anak yang mabuk belikan minuman keras berapa kerat setiap hari. Nggak perlu dituruti itu. Nasihat, wasiatnya wasiat yang maksiat. Ada wasiat yang nggak boleh dituruti. Ada boleh tidak, boleh iya, cuma lebih baik jangan dituruti. Misalnya, nah, kalau abah wafat, tolong kamu jangan sedekah kepada bibimu. Ya, masalah sedekah kan masalah sunnah, tapi kan ya nggak usah dituruti bapakmu. Jangan wasiat ayah saya, aku tidak boleh menolong bibi saya. Lainnya jangan dengar wasiatnya. Justru di saat Anda tidak mendengar wasiat ayah Anda memberikan pahala kepada ayah Anda. Jadi ada wasiat yang haram dipenuhi, ada yang wajib dipenuhi. Lah, yang wajib ini tanya ulama. Supaya tahu nanti. Jangan hartanya anak habis gara-gara bunyi wasiat. Padahal wasiatnya tidak wajib dipenuhi. Oke, yang jelas jika wasiat wajib dipenuhi. Kan wasiat nanti ada syaratnya. Kalau wasiat pada orang di luar, syaratnya tidak boleh dari sepertiga. Tidak ada syaratnya atau tidak boleh. Kalau lebih dari sepertiga harus cepat izin. Tapi kalau wasiat tidak wajib. Kalau wasiat kepada keluarga, nggak boleh. Jadi kan wasiat, kalau saya meninggal nak ya, tolong rumah itu berikan ke anak saya yang nomor 3. Anak 3 adalah ahli waris. La wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nggak boleh wasiat dilaksanakan kecuali persetujuan semuanya. Nah, wasiat untuk ahli waris nggak ada. Baru wasiat untuk di luar. Misalnya, nak, kalau abah wafat nanti tolong tanah yang di sana dijual untuk bangun pondok. Dilihat
asalkan wasiat yang diinginkan itu tidak melebihi dari 1/3 harta semuanya. Misalnya tanah itu harganya misalnya anggap saja 1 miliar. Hartanya semuanya kalau dikumpulkan 4 miliar. Berarti kan tidak lebih dari 1/3. Maka wasiat langsung dipenuhi. Bahwasanya tanah sudah miliknya pondok. Tapi kami ingatkan, kalau ingin berbuat baik jangan pakai wasiat. Kalau ingin berbuat baik, hari ini Anda berbuat kalau Anda orang kaya misalnya. Jangan pakai wasiat itu ngerepoti anak. Mohon maaf, nak, kalau abah wafat tolong tanah itu nanti jual untuk bangun masjid sama pondok. Iya, abah. Bapaknya meninggal dunia. Waktu nawarkan tanah 10 miliar. Stres itu anak. Ya Allah, 10 miliar mau dikasihkan pondok. Batal itu. Jangan nyeksa anak. Jangan menjerumuskan anak ke neraka dengan wasiat-wasiat begitu itu. Kalau main berbuat baik sekarang saja, ngapain ngomong masa hidup saya? Saya berbuat baik, saya bangun masjid, saya bangun pondok, saya bangun ini, saya orang kaya. Nunggu wasiat. Iya kalau dilaksanakan oleh anak saya. Kalau tidak dilaksanakan, anak saya yang dosa dong. Kurang lebih seperti itu. Jadi wasiat. Jadi wasiat orang tua dipenuhi dulu. Baru yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Kecuali istri. Kalau istri meninggal dunia, yang mengeluarkan biayanya suami. Enak ya, suami istri itu sampai mati pun ditanggung sama suami. Jadi kalau istri meninggal dunia, nanti biaya perawatan jenazah yang nanggung suaminya. Tapi kalau kita tanggung sendiri dari harta kita, perawatan jenazah, kafan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini gambarannya. Jadi mohon waris segera dibagi, nggak usah menunda-nunda, dan dengan kelegaan. Kalau misalnya rumah belum bisa dijual betul, yang penting sudah hitam di atas putih, sering dibahas. Kita nggak usah rame, yang penting rumah ayo kita jual dengan cepat, bismillah. Atau main ditomboki. Karena saya orang kaya tak tombokin. Harganya rumah 200 juta. Oke, saya beli 200 juta, dari 200 dibagi. Tanah milik saya. Dan kadang-kadang atas dasar ingin menegakkan hukum waris, didolim. Contoh, ini ada lagi model baru lagi. Harta yang sudah dihibahkan kepada salah satu anaknya, tolong nak, ini rumah untuk kamu nak ya, iya bah. Ini untuk kamu ya, iya bah. Giliran bapaknya meninggal dunia ditarik lagi. Itu kan miliknya ayah tuh. Apa-apa. Ini jadi jahat itu model macam-macam ternyata. Sok ingin bagi waris, ya apa? Membagi waris yang bukan warisan. Yang sudah dihibahkan tidak perlu diwaris lagi. Baik, ini mungkin nih gambarannya. Kita akan buka tanya jawab. Mungkin Anda yang punya permasalahan, bukan permasalahan di diri Anda, mungkin tetangga dan sebagainya. Gimana solusinya? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Allah, mic ya kasih. Ini mic ya. Sebentar. Diulang lagi. Ada orang? Suami meninggal dunia. Ya men Ali, agak minggir. Ini siapa? Ini biar dia kelihatan. Yang itu nutup. Jadi akhirnya selang berapa tahun pada akhirnya ibunya lagi yang meninggal. Jadi yang anak semua itu ingin membagi warisan. Jadi ingin membagi warisan, apakah waktu warisan ayahnya itu pulang kembali hitung dulu atau sudah yang dulu harta bapak itu karena tidak dibagi itu kan biar aja sudah tidak anggap tidak ada lagi, atau memang harus menominalkan misalnya jumlahnya totalnya semua itu gimana namanya? Ibu masih ada kan? Baik. Itulah perlu kami sampaikan. Kadang yang tidak mau membagi kadang anak. Alasannya ibu masih ada. Kadang ibu yang tidak membagi.
Makanya perlu wawasan semacam ini. Selagi suamimu meninggal dunia, segera bagi waris. Kenapa? Anakmu sudah menikah, punya hajat mereka. Mereka punya hajat. Nah, kalau ibu tidak mau, lah ini repot. Harus ada memahamkan. Ada memahamkan orang lain, memberikan keterangan, penjelasan, nasihati ibunya agar paham bahwa waris harus dibagi. Dan kita menemukan sampai hari ini, beberapa waktu yang lalu ngomong, hanya gara-gara sang anak tidak punya anak, istrinya diusir. Padahal istrinya mendapatkan 1/4 dari harta sang anak. Jadi gini, ibu yang meninggal anaknya. Ini kebalikannya sebenarnya. Anaknya meninggal dunia, anaknya laki meninggal dunia. Cuman tidak punya anak. Dan kebetulan yang sukses anak ini. Ibunya rakusnya luar biasa. Istrinya diusir. Tidak diberi apa-apa. Nah, ibu punya peran jahat juga di sini. Makanya yang paling bagus, maksudnya ibu biasanya tidak ingin pecah harta itu. Tidak ingin mana-mana. Maksudnya baik. Kalau memang dasar ibu itu maksudnya baik, maka mudah diingatkan asalkan caranya baik. Seandainya hadir di majelis begini saja langsung mau bagi waris kok kira-kira. Tapi jangan sebagai seorang anak lalu keras. Ibu harus bagi ini karena Allah. Ya, karena Allah kenapa bentak-bentak kamu? Ribut dengan orang tua enggak? Yang halus dipahamkan. Biarpun sebetulnya kalau seandainya harta bisa kita jual, milik ibu dibagi, ya sah begitu. Tapi adab kita mana dengan orang tua? Rumah paksa dijual, harga 1 miliar, selesai. Ibu dapat 1/8, selebihnya bagi anak 1/2 dan seterusnya. Sah. Tapi kan kurang ajar sama ibunya. Jadi tetap buat pendekatan pada ibu. Hartanya tetap harta yang ada itu adalah milik ayah tadi, itu yang akan dibagi. Sampai kapanpun ya tetap itu harta bersama. Tidak bisa tidak. Kecuali Anda sebagai seorang anak sudah legowo. Anak semuanya anaknya 5, sudahlah. Biar ibu nggak dosa, biar ibu nggak ini, ya sudahlah. Bulan kita kan juga kaya semuanya. Iya bang, gimana? Kita beri aja ke ibu deh semuanya. Akhirnya harta jadi milik ibu semuanya sudah. Setelah ibu meninggal kemana juga lah. Waris lagi sama, nggak ada beda. Bisa jadi sudah biar diambil lah ibu semuanya. Bisa jadi begitu. Cuman kan nggak gampang. Setiap keluarga punya hajat. Anak pertama punya anak 5, yang satu punya anak 10, yang ada punya anak 1, yang satu belum punya anak. Berbeda-beda hajat. Yang jelas, biarpun ingin membagi waris, tapi jangan tidak beradab dengan orang tua. Itu saja. Dengan cara yang indah, yang halus. Baik, yang lain? Cukup. Izinku ya, mau nanya kalau mungkin kita masih kita daripada mengambil waris, bolehlah kita sebelum meninggal kita hibahkan dulu. Jadi kita kumpulkan anak, kita bagi hibah. Jadi nanti kita kalau meninggal tidak ada beban. Terima kasih. Baik, jika ada seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anaknya, maka itu boleh-boleh saja dengan beberapa catatan. Yang pertama, jangan sampai menghibahkan harta hanya karena punya dugaan bahwa pembagian waris tidak adil. Itu yang bahaya. Soal menuduh syariat nggak adil. Bagi nanti kalau nggak dibagi sekarang nanti kan nggak 1/2 kan nggak adil banget. Nggak berani ngomong nggak adil, syariat kok nggak adil. Jadi Anda ingin membagi murni karena Anda ingin menata hidup mereka. Ingat, boleh membagi waktu hidup namanya hibah. Tapi ada syarat yang kalau hibah. Di saat Anda menghibahkan harta Anda kepada anak Anda harus adil. Kalau tidak adil, Anda buat permusuhan di dalam diri anak. Jangan sampai mentang-mentang anak mama, anak paling tersayang, wah dapat paling banyak. Yang lain sedikit. Wah setelah kita meninggal, musuhan bener tuh.
Ayah sudah meninggal, kau bawa apa? Siapa yang bela? Jadi harta berpindah dari orang tua ke anak kan ada 3 model. Yang pertama adalah hibah di saat orang tua masih hidup, warisan setelah orang tua meninggal, wasiat memberinya waktu hidup, nerimanya setelah mati. Itu kan wasiat. Kalau aku mati masih hidup. Jadi ada 3 model. Nah, wasiat ada rambu-rambu aturannya. Kalau hibah syaratnya harus adil. Adil bukan persis. Adil itu maknanya adalah ya kurang lebih, maksudnya gini. Kalau anak pertama dibuatkan rumah, nanti kedua, ketiga. Yang keempat kok belum dibuatkan rumah, lalu meninggal dunia. Bukan berarti ayah tidak adil. Yang keempat belum nikah, ayahnya buru meninggal. Maka ingat, orang tua harus adil dalam memberikan hibah. Tapi ingat sebagai seorang anak, ini bab baru lagi. Sebagai seorang anak, jangan sekali-kali Anda menuduh orang tua Anda tidak adil. Itu kejahatan baru lagi. Sebab orang tua Anda memberikan harta kepada anak kadang tidak diketahui sama yang lainnya. Atau sebetulnya waktu ayah Anda memberikan abang Anda uang terang-terangan, lalu belum memberi kepada Anda, bukan berarti orang tua Anda tidak memberi kepada Anda, akan bisa jadi orang tua Anda lagi menabungkan untuk Anda. Anda tidak tahu itu. Makanya jahat kalau anak prasangka buruk bahwasanya orang tuanya tidak adil. Hati-hati. Biarpun tampak tidak adil di mata Anda, belum tentu. Bisa jadi waktu masa kecil Anda telah menghabiskan hartanya orang tua untuk macam-macam kebutuhan Anda. Tapi bahasa lain yang harus kami sampaikan, ini harus, sebab kadang tidak seimbang. Kalau tidak seimbang itu bahaya. Ngomong orang tua harus adil, langsung anak nuntut. Bapak saya tidak adil, ibu saya tidak adil, kurang ajar. Nah, ini nggak benar. Jadi kalau Anda ingin membagi, boleh. Dibagi rata, harus adil. Maksudnya kalau anak saya kasih kebun deh, 3 hektar. Anak yang kedua, saya kasih tanah cuma 2000 meter. Loh kok beda? Iya, 2 hektar kebun sawit di hutan sana, murah tanahnya. Yang satu senang jualan, saya kasih 5.000 meter, toko pinggir jalan. Loh, adil itu, disesuaikan. Jadi paham kan, nak? Karena kamu senang bercocok tanam, sana loh ya. Ya, Pak. Karena kamu senang dagang, tanahmu kecil di sini. Tapi ini sama loh ya, kurang. Nilainya sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi boleh. Kami kasih tambahan lagi. Membagi waris dengan rata. Biarpun laki dengan perempuan dibagi rata. Itu juga cara yang benar. Tapi syaratnya yang meminta adalah yang laki bukan yang perempuan. Hati-hati. Kalau minta perempuan ini jahat halus. Saya sebagai anak laki-laki bilang kepada kakak saya yang perempuan berkata, Mbak dibagi rata saja. Saya yang minta. Berarti saya ingin berderma kepada kakak saya. Tapi kalau anak perempuan nuntut, dibagi rata saja ya. Anak perempuan nuntut. Wah ini mulai rakus dia. Harus paham betul masalah waris ini. Jadi membagi rata karena ada walau sulhu khair. Damai itu juga cara bagi rata. Atau bahkan berkata begini. Adik-adik, harta Umi kan cuma rumah ini sama tanah di sana ya. Iya bang. Karena abang sudah mapan, sudahlah abang tidak usah ngambil buat kalian saja. Lah itu damai. Baru bagus. Saya tidak mau ngambil. Bukan sekedar saya rela dibagi rata, enggak. Ada yang tidak mau ngambil. Kurang lebih seperti itu ya. Adil tolong. Jangan macam-macam. Kalau kita tidak adil, nanti anak yang menyimpan di dalam hati. Dia lagi itu. Abang lagi itu. Abang lagi itu. Dapat lagi. Gilir mati. Tuh, nggak ada yang bantu. Nggak ada yang nolong lagi. Permusuhan. Sehingga kadang berebutnya waris para anak itu karena ulah orang tua yang tidak adil. Dan kalau tidak salah, ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Perlakukan anak dengan adil. Tapi yang lain yang tanyakan. Silakan. Satu lagi selesai. Sudah duha ya? Sudah? Ibu yang di belakang kasih waktu. Yang mau bertanya di belakang. Yang soleha. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan ada 4 saudara. Terus ada salah satu saudara yang sudah meninggal meninggalkan harta warisan. Dan
tiga saudara itu sudah mempunyai anak. Salah satu anak saudara itu, salah satu saudara tidak mau mengambil harta warisan itu kayak seperti mau disodorkan. Apakah yang harus disodorkan itu wajib, sedangkan beliau mempunyai anak? Jadi sedangkan anak itu lebih mau warisan itu. Jadi apa yang disodorkan itu wajib kan atau tidak? Sebentar, itu harta dari siapa Ibu? Hartanya siapa? Hartanya dari saudara ibunya. 4 bersaudara. Iya. 1 meninggal dunia. Iya. Hartanya ini memang punya anak enggak ini meninggal? Enggak punya anak. Oh, baik, betul. Kalau enggak punya anak berarti saudaranya bisa mewarisi. Benar itu sudah. Baik. Kemudian, nah, berarti yang mewarisi adalah saudaranya. Iya. Jika ada saudara laki-laki habis juga oleh saudara nanti. Baik. Iya. Pertanyaannya, salah satu saudaranya yang 3 ini punya anak. Iya. Cuman dia merasa tidak perlu dengan pembagian waris, ingin disedekahkan. Iya. Cuman anaknya mengatakan, jangan Mbah, kita kan butuh. Maka yang didengar omongan ayahnya. Sebab masalah anaknya kan kewajiban ayah. Anak jangan larang ayahnya mau sedekah. Ya urusan. Jadi ayahnya tadi, atau ibunya, jadi 3 bersaudara tadi yang punya anak tadi, itu bebas menggunakan hartanya. Sebab warisan yang didapat bebas untuk digunakan apa saja. Untuk bangun masjid, bangun ini, dan sebagainya. Yang penting, keluarga sudah dipenuhi. Adapun keluarga misalnya, keluarganya nggak bisa makan dan lain sebagainya, lah kok dia sedekah, pasti dia gila. Wong anaknya masih butuh, kena. Tapi kalau anaknya sudah tidak butuh, cukup ala kadarnya, alhamdulillah, lalu bersedekah, suka-suka dong. Yang jelas gini gambarannya, harta warisan dari saudaranya itu miliknya dia, seperti harta yang lainnya. Seperti orang uang yang dikoceknya, anaknya perlu minta, apakah langsung dikasih? Belum tentu kan? Seperti itu. Jadi bebas dia. Karena dia seorang yang dewasa, boleh mentasarufkan, menggunakan hartanya sesuka hatinya. Yang penting keluarganya sudah terpenuhi, begitu. Seperti itu. Jadi bebas. Tapi seorang anak mungkin punya usulan. Usulannya lebih baik, Abah, ambil aja Bah, tidak usah disedekahkan. Ini anak ngerepotin. Nah, ibunya mau sedekah kok dilarang. Ibunya pengen kaya. Lah itu nanti, ini paling bahayanya anak model-model begitu, biasanya begini. Kalau diwasiati pun tidak akan dilaksanakan wasiatnya. Wasiatnya 5 miliar. Tapi seorang anak hendaknya mendukung ibunya. Saya pernah kejadian, salah satu tempat, ada orang memberikan tanah, tempat untuk pondok. Harganya tinggi sekali. Harganya tinggi sekali. Kemudian orang ini tidak kaya. Karena orang ini tidak kaya, saya tidak menerima harta itu untuk pondok. Khawatir sang orang tua itu bersedekah dengan hawa nafsu. Mungkin lagi marahan dengan anaknya. Lalu ingin diberikan ke pondok semuanya. Lalu tak panggil anaknya. Setelah panggil anaknya kumpul, kita tanya, ini ayahmu pengen berbuat begini gimana? Iya Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Oh rupanya anaknya mendukung semuanya. Nah ini lain cerita. Tapi yang jadi masalah kadang anak melarang. Ibu nggak usah sedekah. Ibu nggak boleh begini. Ibu nggak boleh gini. Oh ini repot anak. Jadi ibu jawabannya adalah selagi itu sudah menjadi hartanya. Karena memang waris itu hartanya dia. Warisan dari saudaranya. Dia boleh menggunakan hartanya untuk apa saja dan siapapun tidak boleh melarang untuk melakukan kebaikan. Baik, anak nggak boleh terima saja ibu sampai marah-marah. Ngapain kamu marah-marah? Wong ibu berbuat baik. Kan untuk tabungan di akhirat. Ibunya pengen kaya di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi ibu-ibu dan ditutup nanti. Biar seimbang dua-dua. Itu ujung sana kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika perempuan itu yang mungkin orang yang Anda kenal berurusan dengan suami orang dengan cara yang haram, hubungan yang tidak halal, bukan pernikahan, maka wajar sekali Anda sedih, dan itu bentuk keimanan yang ada di hati Anda. Jangan Anda cuek. Itu bentuk keimanan. Tidak boleh Anda melihat sahabat karib, saudara, melakukan satu keharaman lalu Anda diam saja. Hanya yang perlu Anda lakukan apa kira-kira? Apakah langsung saya membuat reaksi? Ntar dulu dong. Yang pertama adalah betul Anda mendoakan. Dan perempuan itu sudah menikah. Sudah menikah. Dia senang sama laki-laki lain. Masya Allah, itu kan khianat di atas khianat. Baik, Anda sedih dengan keadaan semacam itu, Anda doakan setiap saat. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Paling tidak, doa yang Anda panjatkan itu akan dikembalikan Allah kepada Anda sebagai benteng diri Anda sendiri. Anda tidak akan terjatuh dalam dosa yang sama. Karena Anda sering mendoakan saudara Anda. Bukan menggunjing. Kalau menggunjing akan ditimpakan musibah yang sama. Tapi kalau mendoakan akan dijauhkan dari musibah yang serupa. Anda doakan semoga Allah menjaga dia, Allah mengampuni dia, Allah berikan kesadaran. Terus Anda panjatkan doa. Selanjutnya, Anda bicara dari hati ke hati. Bertemu dia dengan empat mata, dengan bahasa santun dan indah. Setelah itu kok dia masih semacam itu, Anda cuma punya tugas untuk mengingatkan saja. Anda punya tugas untuk mengingatkan saja. Di hadapan Allah sudah bebas. Anda tidak usah takut adab Allah. Yang penting Anda sudah mengingatkan dengan cara yang cantik dan indah. Kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Bahkan Baginda pun masih meninggalkan sisa-sisa tugas untuk orang yang datang setelah kita, setelah beliau. Jadi tugas Anda sampai di situ, mengingatkan doa, mengingatkan doa. Sampai di situ. Tapi kita perlu melihat sisi lain. Sisi lain para wanita khususnya, laki juga sama sebetulnya. Wanita itu sering jadi terkaman orang-orang yang tidak punya moral. Wanita-wanita, mohon maaf, maka Anda wanita harus bisa menjaga diri Anda sendiri. Sehingga gampang terpesona. Sehingga gara-gara omongan lembut seorang laki-laki dia terpesona padahal di rumahnya punya suami. Oh, khianat. Dan sebab-sebab pengkhianatan macam-macam diantaranya, mohon maaf, sebab pengkhianatan tidak serta-merta. Diantaranya mohon maaf ini, dari pengalaman yang sudah sering menghadap kepada kami, yang permasalahan-permasalahan kepada kami adalah diantaranya, mohon maaf, ini banyak diantaranya. Satu, yang suka nonton tontonan yang tidak benar. Suka melihat yang tidak benar di handphonenya, sehingga dia penasaran dengan laki-laki lain. Termasuk film kotor dan sebagainya. Sehingga bagi dia suaminya sudah tidak ada arti. Sehingga dia mencoba-coba ingin komunikasi manis dengan orang. Tak taunya memang lebih manis orang itu daripada suami saya. Ini awal kehancuran. Perempuan-perempuan yang seperti itu akan rusak. Sementara dia perempuan.
Sehingga tiba-tiba dia sudah tidak, mohon maaf, kalau ngomong sama temennya itu bisa saja manis sandaria, tapi giliran sama suaminya ngangkat suara dia. Kalau ngomong suaminya sudah tidak bisa indah lagi. Karena apa? Sudah dia dirusak oleh dirinya sendiri dengan tontonan. Kemudian mencoba komunikasi dengan orang lain. Sehingga di saat dia menemukan komunikasi yang lebih nyaman dari suaminya, terpesona langsung dia. Padahal bukan berarti orang itu lebih bagus daripada suaminya. Tidak. Begitulah setan membisikkan. Dan di sana kita ada pendidikan tentang pendidikan cinta. Yang hari ini lagi kita gembar-gemborkan pendidikan cinta. Dan insya Allah nanti hadir juga di Banjarmasin yang sudah kita janjikan. Ada madhab cinta, Ibu. Siapapun harus paham madhab cinta. Cinta itu ada model. Jadi gini, supaya kita tidak gampang terpesona dengan orang di luar. Ini yang banyak, na'udzubillah. Oh, dia enak banget ngomongnya. Aku nyaman kok dengan dia. Alasannya, aku nyaman. Sampai masuk kehinaan dia. Na'udzubillah. Seorang perempuan kepleset dalam kehinaan gara-gara temponya 1 tahun loh dia masuk kehinaan. Gara-gara telepon biasa. Perempuan telepon dengan laki-laki. Akhirnya kan suaminya setelah mengetahui langsung mau dicerai. Perempuan ini minta tolong kepada kami untuk mendamaikan. Kita tanya kronologinya gimana. Gara-gara itu komunikasi biasa. Kemudian saya mulai berani buka aurat sudah 1/2 tahun. Setelah saya sering telepon, 1/2 tahun saya buka produk saya, Bu ya. Terus baru masuk tahun kedua saya mulai buka baju saya. Ya kan? Di depan laki-laki itu sudah bebas buka baju lewat video call. Akhirnya mulai dari begitu bertahap 1 tahun. Setelah itu saya sudah menjadi biasa dengan dia. Saya ngelihat ini, ngelihat itu biasa. Hingga suatu ketika nangis dia. Saya hanya janjian nggak pernah bertemu di darat. Saya nggak pernah ketemu di alam nyata. Kemudian dia ngomong, yuk kita ketemuan, yuk minum jus di luar. Minum jus. Keluar pakai mobil suaminya. Beli jus hanya ngelihat hotel sebentar, langsung terkiring jalan ke hotel. Hanya tempo 4 jam. Dalam waktu singkat. Selesai kasus kehinaan. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Mulai berani berkomunikasi yang haram. Sehingga yang haram tampak lebih indah. Padahal ada syaitan yang ada iblisnya. Maka hati-hati. Pada istri, suami juga sama. Ada madhab cinta. Jadi, pahami pasanganmu dalam mencintaimu. Jadi gini ibu yang soleha. Ada seorang suami punya madhab dalam dunia cinta. Itu ada madhab romantis. Ada suami itu yang renyah. Kalau ketemu istrinya tuh masa, sayangku, bungaku, Masya Allah, cantiknya. Semakin hari makin cantik. Perasaan anak 5, tapi kok tambah cantik aja sih. Ada seorang laki-laki kok ngomong tuh enak gitu. Namanya madhab romantis. Gaya begitu. Ada model. Dan itu mungkin bukan suamimu. Nah, yang satu lagi punya suami, madhabnya madhab tanggung jawab. Madhab tanggung jawab itu kalau pulang ke rumah itu bukan mengatakan, cantikku, bungaku. Enggak. Kalau pulang ke rumah, gini Bu. AC-nya nyala enggak tadi? Kulkasnya beres? Pagar sudah benerin belum? Esbes ditambal belum? Perempuan yang enggak paham, dia berkata, sampai di rumah, yang ditanya kulkas, yang ditanya bes, coba, buru-buru tanya keadaan saya. Padahal itu madhabnya seorang laki-laki, itu madhab tanggung jawab. Sebetulnya, sang laki-laki itu bertanya tentang kulkas, itu kenapa? Karena di hari kemarin istrinya resah gara-gara kulkasnya tidak dingin, AC-nya tidak dingin, kompor gas habis. Makanya sang suami itu pulang ke rumah, itu langsung ditanya, gimana kompor gas? Gimana ini? Gimana ini? Maksudnya menjamin bahwasanya istrinya sudah nyaman. Biasanya orang punya tanggung jawab ini nggak banyak ngomong. Kalau tanya, bang, tolong bang beliin ini bang ya, WA. Nggak pakai ngomong, tiba-tiba sampai pulang di rumah ada gitu. Ini modelnya orang tanggung jawab. Itu madhabnya. Tapi yang satu lagi madhab romantis, Masya Allah kalau ngomong mana? Di TV, abang, bang, mau beli gini? Oh jangan khawatir sayang. Gambar love 16. Iya belikan. Sampai pulang ke rumah, lupa nggak beli dia. Ini model madhab romantis. Cuman karena dia madhab romantis, biarpun lupa dia masih fase ngeles. Yang suami istri tanya, mana bang belanja titipan saya?
Allah. Astagfirullahaladzim, lupa. Abang lupa. Tadi sebenarnya saya ingat sudah mau beli, cuman gara-gara kangen pengen ketemu kamu jadi lupa. Pinter aja dia ngeles. Madhab cinta tuh begitu. Jadi macam-macam. Jadi Anda punya suami, ya suamimu itu yang harus Anda pahami tentang madhab cinta. Jangan merindu gaya orang lain. Kayak merindu cara orang. Ini ada madhab cinta. Nanti ada insya Allah. Itu pembahasan sendiri. Jadi kami hanya menghadirkan sebab banyak wanita mau jadi perekaman laki-laki. Ada laki-laki hobi yang ngerayu. Karena di hobi yang ngerayu tak dia istrinya orang semuanya. Naudzubillah. Kalau sudah berkhianat, seorang perempuan berkhianat pada Allah, khianat pada suami, bahkan biarpun suaminya meridhoi, Allah tidak ridho. Suami juga sama, tidak boleh zalim kepada seorang istri. Ini babnya. Banyak perempuan yang jadi terkam, jadi mangsa, laki-laki iseng. Apalagi yang sudah punya istri, yang punya suami, mohon maaf gara-gara di rumah ada cekcok sedikit, itu kadang-kadang pas lagi cekcok, mohon maaf perempuan, saya ingatkan perempuan. Lagi cekcok hidup memang selalu begitu kan. Masa? Mana orang yang pernah bercekcok dengan pasangan? Di surga dok nanti. Di saat lagi cekcok, sampai di luar ada orang komunikasi manis. Ini gampang terpesona perempuan. Enakan dengan dia. Akhirnya mulai asik sering ngobrol, terjerumuslah dalam kehinaan. Dan Anda sebagai seorang laki-laki jangan ngobrol. Kalau itu perempuan bukan apa-apa, Anda bukan istri Anda, jangan biasa ngomong manis pada mereka. Anda telah merusak hatinya dia. Apalagi dia punya suami. Ada urusan Anda dengan Allah. Anda meracuni dia. Dia juga suami. Yang nggak punya suami saja tidak boleh merayu perempuan. Apalagi yang sudah punya suami. Berarti Anda telah menanamkan kehancuran dalam rumah itu. Sebagai seorang laki-laki ada pendidikan yang lain. Ini saja kita tutup dengan doa setelah duhaan minimal 2 rakaat agar dapat pahala haji dan umrah. Apalagi sampai bisa 8. 2. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami dan orang tua kami, guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, wahai dan yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Jaga anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Di zaman yang mengerikan ini ya Allah. Anak kami di rumah kami. Atau anak kami yang lagi sekolah di sana dan di sana ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir, ada yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka. Sehingga setelah ini yang ada adalah kemesraan, keindahan dan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Itulah alin neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon jika ada di antara yang hadir, ada yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka saat ini juga ya Allah. Sehingga akan kembali ke rumah masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan ini. Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kejahatan tersembunyi ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jauhkan mereka dari berebut waris. Jadikan hidup kami indah dengan cinta karenamu. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tampakkan kebaikan-kebaikan pasangan kami dan tutup kekurangannya di mata kami agar kami semakin mencintai mereka ya Allah. Kami tidak ingin berubah hati kami ya Allah. Kami ingin semakin hari semakin tambah cinta kepada pasangan kami agar hidup kami semakin indah ya Allah. Ya Allah, berkailah masjid ini, berkailah yang membangun, yang mewakafkan,
dan yang memakmurkannya, dan siapapun yang ada di tempat ini berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang memusuhi kami, zalim pada kami, menyakiti kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, jangan hukum mereka karena mereka saudara kami ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu ya Allah di dunia dalam kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Ada selalu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.